Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran dengan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ayo, ketua kelas. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengecek kehadiran kalian semua. Ya, silakan yang namanya disebut, silakan mengucapkan hadir. Baik, Sofwan, Misyari, Ahmad, Lutfi, Saleh, Yazid. Baik. Alhamdulillah, semuanya hadir dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, coba diperhatikan, coba diperhatikan Sofwan, Misyari, perhatikan ke depan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang biaya peluang atau opportunity cost. Saya ingin bertanya kepada kalian semua. Kepada kalian semua. Jika kalian memiliki uang 200.000, perhatikan coba ke depan semuanya. Perhatikan ke depan semuanya anak-anak. Kalian memiliki uang 200.000, lalu memilih membeli buku tulis daripada membeli jajanan. Nah, apa yang kalian korbankan? Apa, Sofwan, jawabannya? Kesempatan membeli jajanan. Masya Allah. Betul sekali, Sofwan. Kesempatan membeli jajanan, itulah yang disebut biaya peluang. Setiap pilihan yang kita ambil pasti memiliki konsekuensi atau pengorbanan tertentu. Betul atau tidak anak-anak? Betul, Masya Allah. Nah, setelah memahami biaya peluang, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat melalui prinsip ekonomi. Anak-anak, perhatikan ke depan semua. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan berbagai pilihan. Misalnya yang pertama, memilih membeli buku atau membeli mainan. Yang kedua, memilih menabung atau menghabiskan uang saku kita, uang jajan kita. Yang ketiga, memilih belajar atau bermain. Nah, dari semua itu, agar keputusan yang kita ambil memberikan manfaat yang maksimal, kita perlu memahami prinsip ekonomi. Oleh karena itu, materi hari ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, perhatikan anak-anak. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian prinsip ekonomi, menjelaskan tujuan prinsip ekonomi
Kemudian mengidentifikasi contoh penerapan prinsip ekonomi. Ya, yang keempat, menganalisis kasus sederhana berdasarkan prinsip ekonomi. Ya, kemudian menyampaikan pendapat secara percaya diri. Baik. Kita masuk kepada materi kita hari ini. Diperhatikan buku LKS-nya dan kertas LKPD-nya. Diperhatikan semuanya. Anak-anak, perhatikan penjelasan yang saya tulis di papan tulis. Ya. Prinsip ekonomi. Ya, prinsip ekonomi adalah sesuatu usaha yang memperoleh hasil yang maksimal dengan pengorbanan tertentu atau memperoleh hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi dilakukan karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Contoh kita sederhananya. Kita contohkan sederhananya. Perhatikan coba Lutfi, ya. Perhatikan ke depan Lutfi, Soleh, Yazid, perhatikan ke depan semua. Baik. Ketika kalian ingin membeli tas sekolah, nah, kalian membandingkan harga di beberapa toko. Tujuannya agar memperoleh kualitas terbaik dengan harga yang sesuai. Itulah salah satu contoh penerapan prinsip ekonomi. Ya, contoh prinsip ekonomi. Ya. Prinsip ekonomi itu menghasilkan yang pertama hasil yang maksimal. Yang kedua, pengorbanan minimal. Yang ketiga, menghindari pemborosan. Yang terakhir, yang keempat, memanfaatkan sumber daya secara efisien. Secara efisien. Nah, ini adalah prinsip ekonomi. Hasil dari prinsip ekonomi. Silakan anak-anak dicatat yang ada di papan tulis. Baik, sambil kalian catat, saya akan lanjut. Ya, sudah anak-anak? Ya, dicatat hasil dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Sekarang saya ingin bertanya. Menurut kalian, mengapa
kita perlu menerapkan prinsip ekonomi. Alasannya apa? Ya, alasannya apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Lutfi, apa tadi jawabannya? Agar tidak boros. Masya Allah. Betul, sangat baik alasannya. Agar tidak boros. Itu jawaban dari Lutfi. Sangat baik. Prinsip ekonomi membantu kita menggunakan sumber daya secara lebih efektif. Nah, benar nih kata Lutfi nih, biar lebih efektif. Pertanyaan berikutnya. Ya, coba selain Lutfi. Apakah membeli barang yang paling murah selalu merupakan penerapan prinsip ekonomi? Ayo, siapa yang menjawab? Silahkan. Yazid, silakan Yazid. Apa jawabannya? Belum tentu. Benar nih, belum tentu nih. Yazid, kita bahas. Ya, belum tentu kata Yazid. Jawaban yang betul sekali sebenarnya. Tapi selain harga, kita juga harus memperhatikan kualitas nih barang tersebut. Karena tujuan prinsip ekonomi bukan hanya murah, tetapi memperoleh manfaat yang apa? Yang maksimal. Ya. Sekarang anak-anak perhatikan kasus berikut. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan kasus berikut ini. Lihat ke depan semuanya. Nah, ini gambar apa? Gambar tas. Ya, gambar tas anak sekolah. Ya. Nah, kasusnya Siti memiliki uang 100.000. Ia ingin membeli tas sekolah. Ya. Ia ingin membeli tas sekolah. Sebelum membeli, Siti membandingkan nih harga di 3 toko yang berbeda. Pertanyaannya, apakah Siti menerapkan prinsip ekonomi? Dan mengapa? Silakan dipikirkan selama satu menit. Apa jawabannya anak-anak? Ya, jawaban kalian sangat baik. Ya, Siti menerapkan prinsip ekonomi. Ya, perhatikan anak-anak. Karena ia berusaha memperoleh barang yang sesuai kebutuhan dengan harga dan kualitas terbaik. Saya memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif menjawab nih. Yang aktif menjawab pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran. Sekarang kita lakukan kuis singkat. Pertanyaan singkat, yang tahu jawabannya angkat tangan. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud prinsip ekonomi? Silakan. Yazid, apa jawabannya? Ya, betul. Nah, itu jawaban dari Yazid. Betul sekali. Pertanyaan kedua. Mengapa prinsip ekonomi diperlukan? Silakan. Sofan. Ya, jawab. Ya, betul sekali jawabannya. Ya, pertanyaan terakhir, yang ketiga. Ayo, siapa cepat ayo. Aktif nih, harus aktif nih. Yang ketiga. Sebutkan satu contoh prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Ahmad. Apa, Ahmad? Masya Allah, sangat baik contohnya. Betul, betul sekali. Baik anak-anak, mari kita simpulkan
pembelajaran hari ini. Prinsip ekonomi adalah usaha memperoleh hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu atau pengorbanan sekecil mungkin untuk memperoleh hasil tertentu. Tujuan prinsip ekonomi adalah yang pertama tadi apa? Menghindari pemborosan. Ya. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya. Yang terakhir, mendapatkan manfaat. Yang terakhir, mendapatkan manfaat secara maksimal. Ya, saya ingin bertanya nih. Setelah mempelajari materi hari ini, apakah kalian merasa sudah menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Nah, bagaimana contohnya? Silakan kalian jawab. Apa jawabannya, anak-anak? Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Jawaban yang sangat bijak dan sangat aktif dalam pembelajaran. Ini ketahuan nih, siapa yang memperhatikan dan siapa yang tidak memperhatikan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi motif dan tindakan ekonomi. Silakan dipelajari terlebih dahulu di rumah ya, tentang materi motif dan tindakan ekonomi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Mari kita tutup belajar dengan mengucapkan alhamdulillah. Mungkin saya tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.